Perkenalkan, nama saya Putu Yasa. Saat ini saya sebagai web developer dan bekerja di salah satu perusahaan di Bali. Oke, kali ini kita akan membahas suatu topik atau materi yang sangat sederhana, tetapi ini sangat powerful. Kenapa saya mengatakan powerful? Karena kalau kita ingin belajar sesuatu, kita tidak tahu caranya, teknik-tekniknya gimana, itu akan sangat lama kita mempelajari. Bahkan bisa saja kalian akan bosan di tengah jalan. Nah, sesi ini saya akan membahas tentang 4 topik yang sangat penting sebelum kalian belajar ngoding. Yang pertama adalah arah belajar. Oke, tentukan arah belajarnya mau kemana. Yang kedua, caranya belajar bagaimana. Terus, lalu kita mulai belajar dari mana dan media apa saja bisa kita gunakan untuk belajar. Yaitu topik pertama, arah belajar. Kenapa sih teman-teman harus tahu arah belajar? Karena di dalam programming itu perlu teman-teman ketahui itu ada 3 platform yang sering teman-teman temui, bahkan teman buka sendiri, seperti misalnya desktop, web, dan mobile. Desktop itu apa sih? Gitu. Nah, program desktop itu yang kalian mungkin teman-teman mungkin sering pakai itu seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint yang notabene itu terinstall langsung di laptop teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah web. Nah, mungkin teman-teman familiar dengan namanya Google, ya, mungkin Google, ya, karena Google itu sendiri diakses melalui browser, di mana kita mengetikkan alamatnya. Nah, itu salah satu contoh program yang berbasis web. Terus yang kedua, yang ketiga maksudnya mobile. Nah, mungkin di teman-teman sekarang itu pegang adalah sebuah smartphone. Nah, di dalamnya itu ada banyak sekali aplikasi yang kalian lihat, seperti ada Facebook yang kalian install, bisa ada TikTok dan lain-lain. Itu aplikasi atau program berbasis mobile. Nah, ada 3 cabang yang perlu teman-teman ketahui. Lalu apakah teman-teman perlu belajar itu semua? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi rekomendasi dari saya, teman-teman jangan belajar kesemuanya sekaligus. Ya, teman-teman harus tentukan, pilih teman-teman mau belajar di mana, web, mobile, atau desktop. Tips dari saya, teman-teman harus pikirkan atau lihat di lingkungan teman-teman, di wilayah teman-teman itu, yang mana sih banyak dibutuhkan ataupun yang mana sih yang banyak diserap oleh industri itu. Nah, untuk saat ini yang saya lihat itu pemrograman berbasis web, ya, sama Android atau iOS atau sebutannya mobile. Nah, itu 2 platform yang saat ini sangat booming. Dan saya lihat di Indonesia terutama web sama mobile itu sangat banyak dibutuhkan dari perusahaan menengah, kecil ataupun atas, itu semuanya membutuhkan web. Desktop gimana? Desktop diperlukan juga, tapi saya lihat di Indonesia sedikit yang membutuhkan programmer di bidang desktop. Banyak itu di bidang web sama mobile. Oke, topik yang kedua itu adalah cara belajar. Jadi teman-teman sebelum belajar programming, itu teman-teman harus tahu nih bagaimana sih cara memulai belajar. Gitu. Yang pertama tentunya kalian sudah pasti menentukan arahnya belajar. Teman-teman sudah pilih ingin belajar bahasa apa nih, untuk web atau desktop, mobile, udah pasti. Nah, yang kedua, bagaimana cara belajar? Nah, setiap orang punya cara tersendiri untuk belajar. Teman-teman bisa tentukan sendiri, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton. Nah, saya sendiri awalnya belajar programming itu menggunakan resource seperti Google, YouTube, dan kadang-kadang saya juga dulu membeli buku. Gitu. Nah, sebelum mendasari kalian teman-teman belajar itu, tentukan dulu motivasi teman-teman belajar untuk apa. Karena ketika teman-teman sudah punya motivasi, secara tanpa teman-teman disadari, teman-teman akan menemukan cara tersendiri untuk belajar. Tanpa ada motivasi, teman-teman tidak akan kuat atau malas belajar programming. Tentukan. Misalnya, kalau seperti saya dulu, pengalaman saya, kenapa saya ingin belajar programming, karena saya tertarik lihat orang
ataupun saya pengen kerja, itu tidak harus memakai pakaian rapi, pakai jas, pakai kemeja, dan saya tidak ingin bekerja terikat dengan waktu, saya harus datang ke tempat kerja, duduk diam, menunggu harinya sore. Nah, saya tidak mau. Saya pengen, ya kalau seandainya datang ke tempat kerja siang, ataupun pagi, itu terserah saya. Yang penting, saya memenuhi apa yang ditugaskan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, di programmer kayak seperti itu. Jadi, teman-teman tidak ditentukan waktunya kapan, jamnya harus datang jam berapa, tidak. Tapi di perusahaan kecil mungkin ada seperti itu, tapi di tempat saya bekerja itu tidak dituntut teman-teman berapa lama berada di tempat kerja, tapi seberapa cepat teman menyelesaikan pekerjaan. Misalnya dikasih waktu 1 minggu. Jadi hari pertama saya bisa santai, ataupun saya pengen lakukan hal yang lain, tapi yang penting ketika di titik minggu itu sudah selesai kerjaannya. Nah, itu enaknya teman-teman bekerja di programming. Bahkan ada yang juga dari rumah, tidak perlu datang ke tempat kerja, bahkan dari rumah bisa meremote pekerjaan. Terus dari sisi yang kedua adalah banyak sekali hal yang bisa saya eksplor dunia programming. Banyak sekali, tak bisa habis-habisnya, walaupun saat ini saya baru 2 tahun belajar, masih banyak sekali hal yang belum saya pelajari, karena programming itu terus bergerak, teman-teman terus harus update. Itu motivasi saya belajar, teman-teman tentukan dulu, belajarnya, motivasi belajarnya untuk apa? Untuk bekerja, atau untuk membangun usaha. Yang penting tentukan motivasi belajar yang benar. Terus bagaimana? Apa aja yang perlu teman-teman siapkan nih untuk belajar programming? Teman-teman cukup menggunakan 2 hal media belajar yang utama. Media yang pertama adalah YouTube, Google, dan yang ketiga teman. Mungkin punya teman yang pinter coding, teman-teman bisa sering sharing, tanya-tanya apa yang, karena pengalaman biasanya kalau punya teman yang lebih senior, punya pengalaman tersendiri dalam dunia programming itu bisa teman-teman tanya gitu. Nah, kalau saya sendiri awalnya belajar programming itu menggunakan YouTube sama Google gitu. Tapi ketika saya tahu tempat saya belajar di mana, YouTube sama Google, tapi saya bingung. Belajarnya apa yang perlu saya pelajari? Nah, itu pertanyaan yang dulu pernah terbesit dalam pikiran saya. Lalu akhirnya saya tanya teman-teman juga, akhirnya ke media belajar juga, saya tanya teman, akhirnya teman menerangkan bahwa saya harus menentukan dulu arah belajarnya, mau kemana, gitu. Saya tanya juga dulu teman-teman tuh, teman, apa nih cocok untuk saya pelajari dan dibutuhkan oleh industri. Nah, di waktu itu atau waktu 2 tahun yang lalu disarankan untuk belajar web, gitu. Terus ketika saya belajar web, apa nih saya perlu pelajari, gitu. Nah, diterangkan juga ketika kita belajar web, dan saya juga mencari di Google, di YouTube juga. Nah, ada beberapa komponen yang perlu teman-teman ketahui di web itu sendiri, gitu. Terus apa yang perlu saya pelajari? Saya bertanya teman-teman saya. Yang pertama perlu teman pelajari, ketahuilah apa penyusun web itu sendiri. Nah, web itu tersusun oleh 2 hal, back-end sama front-end. Back-end itu adalah bisnis logiknya, front-end adalah tampilannya. Kalau tampilan aja tidak ada action di belakang layar atau di logiknya, itu tidak akan menjadi sebuah program. Jadi, hal itu yang terus banyak nih yang ketemu gitu. Nah, jadi intisari dari web itu sendiri, ya teman-teman harus bisa HTML sama CSS. 2 hal itu harus bisa. Terus, di back-end, apa yang perlu saya pelajari? Bahasa pemrograman apa? Nah, banyak sekali. Kembali lagi saya ke media belajar. Saya mengulas lagi di YouTube, di Google, ke teman-teman juga. Bahasa pemrograman apa sih yang banyak dipakai oleh orang? Bahasa pemrograman apa sih yang sering dibutuhkan di industri? Saya cari di Google, saya cari di YouTube, saya cari, ketemulah akhirnya. Ternyata saya juga lihat di lingkungan sekitar saya, rumah Indonesia, ternyata bahasa pemrogramannya yang cocok untuk pemula dan diterima di tempat kerja karena belum punya portofolio lainnya adalah PHP. Kenapa tidak Java? Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Java, dan tentunya harus kalian punya portofolio yang baik dengan Java. Tapi kalau PHP itu bisa kalian masuk dengan fresh graduate. Biasanya karena perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah menggunakan bahasa menggunakan PHP. Nah, udah ketemu, udah media belajarnya, udah ketemu hal apa yang perlu teman-teman pelajari.
dan sudah menentukan bahasa pemrogramannya yang bukan. Sekarang tinggal aktiflah teman-teman belajar. Seringlah mencoba. Kalau cuma menonton aja, cuma membaca saja, tapi teman-teman tidak action belajar, action menggunakan, nah itu juga mubazir. Jadi teman-teman harus gunakan itu. Kembali lagi, ketika kalian teman-teman sudah menemukan masalah itu, teman-teman kembali lagi ke media belajar. Tanya teman kayak, cari Google dan YouTube. Nah itu ya. Nah ya. Nah, topik selanjutnya adalah mulai belajar dari mana. Nah, teman-teman sudah tahu nih cara belajarnya, sudah tahu media apa saja yang digunakan untuk belajar, dan arahnya sudah tahu. Setelah terbesit seperti itu, pengalaman saya, udah tahu nih di YouTube udah banyak sekali sumber-sumbernya, di Google udah banyak sekali sumber-sumbernya untuk belajar. Bahkan saya udah tahu nih bahasa pemrograman apa yang saya mau pelajari untuk membangun sebuah web, tetapi saya bingung, karena di YouTube juga terlalu banyak tutorial, di Google juga sama, bingung mulai dari mana. Oke, kita akan bahas itu di next video. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ini bisa bermanfaat. Jikapun teman-teman terasa terbantu oleh video saya, tolong di like, dan mungkin ada ingin diskusi, bisa kalian teman-teman kirimkan via komentar, dan juga apalagi teman-teman bisa membantu saya untuk mensupport, silakan di subscribe. Thank you, terima kasih banyak.